beberapa aturan dasar sistem pidana yang harus diperhatikan. Yang pertama, saat proses hukum pidana tidak akan menyentuh pelaku apabila tidak ada hukum yang tertulis. Saya ulang, saat proses hukum pidana tidak akan menyentuh pelaku apabila tidak ada hukum yang tertulis. Nah, di sini memang diupayakan sedemikian rupa bahwa semua hal itu harus dibakukan, dibuat secara tertulis supaya misalkan ada terjadi pelanggaran pidana atau perbuatan-perbuatan melawan hukum, ya, kita punya dasar hukum untuk bisa mengatur atau menjerat orang yang melakukan kesalahan tersebut. Ada penjelasan di situ. Dalam hal ini di Indonesia berlaku kitab undang-undang hukum pidana, ya, yang biasa disingkat KUHP, yang mengatur tentang kejahatan pidana apa saja yang bisa diproses. Peranan undang-undang di sini sangat penting karena perundang-undangan memberikan kewenangan terhadap pelaku pidana untuk mengambil kebijakan dan tindakan. Lembaga legislatif ikut berpartisipasi membuat undang-undang yang berkaitan dengan kitab undang-undang hukum pidana dan menyesuaikan perkembangan Indonesia. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan kepada kita semua. Mungkin ada yang sudah mengakses adanya KUHP terbaru, karena memang KUHP yang lama itu ada beberapa tindak pidana yang belum bisa dipakai untuk menjerat para terduga pelaku. Ya. Tapi kalau tidak salah, undang-undang itu baru akan berlaku atau mulai diterapkan itu di tahun 2026 nanti. Kita lanjut next, Pak Moderator. Ya, di situ lanjut. Karena sampai saat ini KUHP yang saat ini KUHP yang berlaku di Indonesia masih berpedoman pada KUHP Hindia Belanda, sehingga pelaksanaan sistem pidana ini merupakan sistem pidana ini merupakan fungsi dari 3 hal, yaitu yang pertama pembentukan hukum atau pembuatan hukum, yang kedua setelah pembentukan pelaksanaan hukum, yang ketiga itu penegakan hukum oleh lembaga-lembaga yang ada, seperti kepolisian, kejaksaan, dan juga lembaga kehakiman. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di atas, berarti proses hukum benar-benar mempunyai asas kegunaan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, yang sudah dirinci sebagai tertib hukum, dan pekerjaan penuntut umum adalah pekerjaan yang mewakili masyarakat tersebut. Yang kedua itu yang dinamakan asas prioritas. Jadi di sini proses peradilan pidana harus benar-benar bisa merinci pelaku kejahatan sesuai dengan undang-undang hukum pidana yang berlaku, dan tindakan yang tepat yang diberikan kepada pelaku tindakan atau kejahatan pidana. Lanjut, selain hal tersebut di atas, peradilan pidana Indonesia memperlakukan aturan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, ada di Undang-Undang 45. Ya, jadi sering kita diserang asas legalitas. Jadi setiap orang mempunyai kedudukan hukum yang sama di hadapan ini. Sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, ya ini teman-teman tolong simak secara baik. Jadi sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai berikut. Itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu yang dinamakan tahap penyelidikan oleh kepolisian. Di situ dijelaskan bahwa proses penyelidikan dapat dilakukan oleh penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Apabila ada laporan dan pengaduan kejahatan atau seseorang tertangkap oleh polisi, selanjutnya baru dilakukan proses seperti pemeriksaan tersangka, penangkapan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tempat kejadian perkara atau TKP, dan lain-lain. Penyelidikan tersebut kemudian dijadikan berkas perkara yang biasa disebut BAP, berita acara pemeriksaan, yang diserahkan kepada penuntut umum. Yang berikut itu setelah tahapan penyelidikan di kepolisian dilanjutkan pada tahapan penuntutan oleh kejaksaan.
Pada tahap ini dilakukan pendaftaran dan pengajuan perkara oleh penuntut umum ke pengadilan. Ini saya jelaskan dulu, nanti baru teman-teman bertanya kalau ada yang kurang jelas. Setelah proses penuntutan di kejaksaan masuk tahapan berikut, yaitu proses pemeriksaan di pengadilan oleh hakim. Ya, jadi dalam hal ini wewenang pengadilan tinggi adalah mengadakan persiapan sidang dan sidang perkara yang diajukan oleh penuntut umum. Jadi selain pengadilan tinggi dan juga ada pengadilan negeri. Sidang dapat dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan. Proses sidang diantaranya mulai dari pembacaan tuntutan, pemeriksaan saksi atau pengambilan pernyataan saksi, pembacaan pembelaan, dan tahap terakhir itu barulah pembacaan putusan. Sementara tugas dan fungsi hakim agung berkaitan dengan semua yang terjadi di ruang sidang. Setelah itu kita masuk yaitu tahap pelaksanaan eksekusi. Jadi tahapan pelaksanaan eksekusi ini dilakukan oleh kejaksaan dan juga lembaga permasyarakatan. Eksekusi dapat dilakukan apabila persidangan sudah menghasilkan keputusan hakim. Dalam hal ini keputusan yang sudah ingkrah atau tetap, tidak ada lagi peninjauan upaya hukum yang lain. Eksekusi bisa berubah apabila ada proses lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Next. Sekarang kita masuk itu sistem peradilan perdata yang dibagi dalam perdata umum dan juga perdata agama. Sistem peradilan perdata adalah sistem atau organ pengadilan yang menegakkan hukum perdata yang dapat terjadi pada perorangan atau badan hukum. Jadi terjadi pada perorangan atau badan hukum, bisa juga perorangan dan perorangan badan hukum dan badan hukum. Tapi intinya peradilan perdata ini sifatnya itu mengatur hal-hal bersifat privat. Beda kalau pidana ya. Contoh kasus yang dapat Bapak Ibu lihat di situ yang dapat dikenai hukum perdata. Contoh yang pertama itu sengketa kepemilikan tanah. Jadi terkait dengan sengketa kepemilikan tanah ini masuknya sistem peradilan perdata, bukan peradilan pidana. Kemudian ada sengketa antara badan hukum. Ya, misalkan perseroan atau misalkan koperasi dan perusahaan-perusahaan. Itu sengketa antara badan hukum, sengketa antara perusahaan dan lain-lain. Jadi sekali lagi kalau sistem peradilan perdata ini dia cuma mengatur kepentingan perorangan dan perorangan ataupun kepentingan perorangan dan badan hukum atau badan hukum dan badan hukum. Lanjut, termasuk dalam hukum perdata adalah hukum perkawinan. Ya, jadi terkait perceraian dan lain sebagainya itu masuk dalam konteks hukum perdata. Ada perburuan, ada pertanahan, ada hukum perdagangan dan sebagainya. Jadi dalam keserian ini terkadang disebut juga hukum sipil atau hukum privat. Jadi kalau orang bilang hukum sipil atau hukum privat itu dia masuk dalam lingkaran hukum sistem peradilan perdata. Sementara hukum perdata ini bila dilihat dari fungsinya ada dua. Ya, teman-teman bisa simak di situ. Jika dilihat dari fungsinya ada dua. Pertama, merupakan hukum material, yaitu hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata semua warga negara dan melindungi semua kepentingannya. Jadi fungsi pertama dari hukum perdata itu mengatur hak dan kewajiban dari yang namanya warga negara dan juga melindungi. Kemudian yang kedua, hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan kepemilikan. Misalkan pada ada saat sengketa kepemilikan tanah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berlaku oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda. Seperti KUH pidana. Hal ini berdasarkan Undang-Undang 45 Pasal 2 peradilan. Kita Undang-Undang Hukum berpedoman kepada KUH Perdata Hindia Belanda berlaku sampai terbentuknya KUP yang baru. Beberapa jenis hukum perdata yang berlaku di Indonesia juga masih bersifat plural atau bercampur antara sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Belanda. Kita lanjut. Di mana masing-masing wilayah atau daerah di Indonesia memiliki hukum masing-masing. Contohnya hukum perkawinan dan hukum pembagian waris. Ya, ini
saya tidak perlu jelaskan, nanti ada yang mau bertanya terkait apa itu hukum perkawinan dan hukum pembagian waris, nanti saya akan jelaskan supaya kita mempersingkat materi. Lanjut Bapak Moderator. Ya, kemudian pengajuan gugatan yang tepat agar bisa segera diajukan ke pengadilan. Jadi untuk mengajukan gugatan harus pada tempatnya, harus tempat di mana pihak yang bersengketa itu berada. Nanti kalau ada yang bertanya nanti saya jelaskan. Ada persiapan sidang. Saat sidang, persiapan hakim menentukan waktu sidang harus dihadiri penggugat. Persidangan perdata membahas identitas penggugat. Ya, jadi ini terkait dengan prosedur pengajuan gugatan di pengadilan. Jadi nanti ada yang bertanya nanti saya jelaskan lebih detail. Bisa dilanjut Pak Moderator. Ya, ini minta maaf agak sedikit terburu-buru karena materinya agak banyak. Saya lebih suka itu nanti di sisi diskusi. Jadi teman-teman, meskipun saya jelaskan agak cepat, tolong ditangkap biar sedikit untuk nanti ditanya nanti ya, supaya saya jelaskan nanti. Kemudian di sini terkait dengan peradilan umum, ini disebut juga peradilan sipil. Jadi ini lingkungannya ini di bawah lingkungan naungan Mahkamah Agung. Jadi dia melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi sebagian rakyat pencari keadilan. Jadi peradilan umum ini dibagi atas beberapa pengadilan. Teman-teman bisa lihat di situ ada yang dinamakan pengadilan negeri. Kemudian ada pengadilan tinggi, ada pengadilan khusus. Jadi pengadilan negeri itu berkedudukan di ibu kota kabupaten kota, dan begitupun pengadilan tinggi itu di ibu kota provinsi, ada pengadilan khusus. Nanti baru kita lanjut pada sesi diskusi jika ditanya. Lanjut. Kemudian ada peradilan agama. Jadi peradilan agama kekuasaan kehakiman berkekuasaan yang merdeka untuk mengenai peradilan agama guna menegakkan hukum di Indonesia dan keadilan jujur dan terpercaya. Diatur dulu oleh hukum Islam Indonesia, hukum adat, ya agama. Di situ ada dijelaskan bagi pencari rakyat pencari keadilan perkara tertentu atau orang-orang beragama Islam di bidang hukum, perceraian perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan lain sebagainya. Jadi intinya di peradilan agama, di pengadilan agama itu ada klasifikasi perkara yang dibawa ke pengadilan agama. Contoh misalkan perceraian bagi yang beragama Islam atau masalah wasiat, masalah waris dan lain sebagainya. Nanti baru kita masuk pada sesi tanya jawab nanti. Lanjut Pak Moderator. Kemudian kita masuk di sistem peradilan tata usaha negara. Jadi ini sekilas tentang peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan yang dibentuk dengan tujuan menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Secara umum peradilan tata usaha negara atau peraton merupakan lingkungan peradilan yang dibentuk dengan tanda disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 pada tanggal 29 tahun 1986. Jadi itu yang lama sudah perubahan 2 kali terhadap Undang-Undang peradilan tata usaha negara. Perubahan pertama itu Undang-Undang Nomor 9 2004 dan perubahan kedua tahun Nomor 51 tahun 2009. Tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara antara lain untuk mewujudkan tata kelola negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan lain sebagainya. Next. Ya, tugas peradilan tata usaha negara sebagai berikut. Yang pertama, menerima, memeriksa, dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang kedua, meneruskan sengketa tata usaha negara TUN ke pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan tinggi tata usaha negara PT TUN yang berwenang. Kemudian peningkatan kualitas dan profesionalitas hakim, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ya ini nanti saya minta teman-teman untuk bisa lihat lebih lanjut di dalam materi dan juga nanti di undang-undang peradilan tata usaha negara. Kita lanjut Bapak Moderator. Kemudian kita masuk di fungsi peradilan tata usaha negara. Baik, Bapak Ibu. Yang pertama, melakukan pemindahan pejabat struktural, fungsional, serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, justisial, maupun administrasi umum. Yang kedua, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pengawas lainnya. Yang ketiga, menyelenggarakan kekuasaan negara di bidang kehakiman. Lanjut, Bapak Moderator.
Next. Ya. Sekarang kita masuk itu di sistem peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Ya, apa itu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? Adalah merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Jadi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung merupakan pengadilan atau yang sering disebut sebagai Court of Justice. Jadi ini perbedaan. Jadi kalau Mahkamah Agung ini dinamakan pengadilan keadilan atau Court of Justice, sedangkan Mahkamah Konstitusi atau MK lebih mengarah pada lembaga pengadilan hukum atau Court of Law. Ya. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah dua lembaga negara kekuasaan kehakiman. Ada sedikit perbedaan di situ, nanti teman-teman lihat. Ya, bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang 45. Ya. Dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 95 yang menyatakan bahwa keputusan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi meski kerap dianggap sama, tetapi pada dasarnya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Bapak moderator, lanjut. Ya, ini mulai kita lihat perbedaan wewenang. Ini teman-teman bisa simak secara baik supaya kita bisa melihat ternyata bahwa wewenang Mahkamah Agung seperti ini dan juga wewenang Mahkamah Konstitusi seperti begini. Jadi pertama kita lihat itu di wewenang Mahkamah Agung. Jadi berdasarkan pasal 24A ayat 24 ya, di situ teman-teman bisa lihat di layar adalah mengadili pada tingkat kasasi. Nah, ini fungsi wewenang Mahkamah Agung nih. Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang. Jadi misalkan ada yang tidak puas di putusan pengadilan tinggi, mau mengajukan kasasi, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan itu adalah Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua itu Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24 ayat 2. Tadi 24 ayat 1 itu wewenangnya Mahkamah Agung. Ayat 2 itu wewenang Mahkamah Konstitusi. Itu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 4 hal, yaitu pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi misalkan dalam perjalanan undang-undang yang diterbitkan itu bertentangan dengan undang-undang dasar, bisa dilakukan yang namanya judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang. Jadi jika ada sengketa di antara dua lembaga negara berbeda, diberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi juga membubarkan partai politik. Jadi urusan partai politik, bubar, bentuk, dan semua itu kewenangannya Mahkamah Konstitusi. Kemudian memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ya, ini kita lihat bersama hingga detik ini masih ada beberapa sengketa pilkada yang sementara periksa oleh Mahkamah Konstitusi. Kita lanjut itu di perbedaan tugas. Ya, tinggal 3 slide lagi selesai, teman-teman. Jadi perbedaan tugas pertama, selain kewenangan, perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah terkait dengan tugas. Mahkamah Agung berperan khusus untuk memeriksa dan memutuskan beberapa hal, seperti permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terkait putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi Mahkamah Agung itu dia selain mengadili pemeriksaan kasasi, dia juga itu mengadili dan memutuskan terkait dengan yang namanya PK atau peninjauan kembali kepada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sementara saat itu. Sementara Mahkamah Konstitusi berhak menguji dan memutuskan sejumlah hal sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dan apabila ada usulan pemberhentian dan presiden dan wakil presiden dan DPR, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutuskan usulan DPR tersebut. Jadi ada usulan terkait dengan ini, Mahkamah Konstitusi berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal yang diusul oleh teman-teman DPR. Kita lanjut next. Ya, ini terkait dengan perbedaan pencalonan dan jumlah hakim. Jadi ini ada perbedaan di Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencalonan dan jumlah hakim. Mahkamah Konstitusi itu cuma memiliki 9 hakim konstitusi. Dari ke-9 hakim konstitusi tersebut, 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung tersendiri, artinya dari unsur hakim Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang itu diajukan oleh Presiden. Jadi 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi itu 3 orang diajukan oleh hakim dari unsur hakim Agung, 3 itu dari DPR, dan 3 itu diajukan Presiden. Sementara itu hakim Agung di Mahkamah Agung itu itu paling banyak, hampir di atas 60 orang. Ya, jadi sebelum diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung akan diusulkan oleh yang namanya komisi yudisial. Ya, tugas komisi yudisial di situ berdasarkan pasal 14 Undang-Undang 22 tahun 2004 adalah melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan hakim agung itu ke DPR. Selanjutnya DPR yang akan memberi persetujuan dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Lanjut Pak Moderator. Ya, ini ada sedikit berkaitan dengan perbedaan cabang kekuasaan kehakiman. Di sini kita bisa lihat bersama berkaitan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi memang tidak diberikan kepada lembaga yang lain karena tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman. Ya. Hanya ada satu Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di Jakarta. Sementara kalau Mahkamah Agung itu memiliki atau membawahi badan peradilan yang berada dalam beberapa lingkungan, antara lain ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi di sini jelas bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi itu tidak diinstruksikan kepada lembaga lain, karena dia itu cuma satu lembaga yang berkedudukan Jakarta. Sedangkan kalau kewenangan Mahkamah Agung itu kewenangannya itu didistribusi kepada lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Seperti ada peradilan umum yang sudah ada dijelaskan di situ, kemudian ada peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua kita lihat dari perbedaan sifat putusan. Jadi ada perbedaan sifat putusan juga antara Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Jadi perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah kita lihat di sifat putusan ya. Putusan dari kasus yang menjadi ranah wewenang Mahkamah Konstitusi itu bersifat final atau langsung yang memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga diucapkan dan tidak ada hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dan putusan tersebut mencakup kekuatan hukum yang mengikat. Final dan final. Jadi yang perlu teman-teman, Bapak Ibu Saudara pahami, kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat, tidak lagi ada upaya hukum lain terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kita lihat kalau perbedaan sifat putusan Mahkamah Agung itu memang juga bersifat final, tetapi ada tetapi di situ. Dapat dilakukan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ataupun gerasi. Jadi memang putusan Mahkamah Konstitusi itu juga bersifat final, tapi tidak mengikat. Tidak mengikat dalam artian masih ada ruang untuk pengajuan yang namanya upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali dan juga pengajuan gerasi. Kita lanjut, Moderator.
Ya, yang terakhir ini adalah peradilan militer. Jadi Bapak Ibu para peserta pelatihan paralegal terkait dengan peradilan militer ini, memang saya yang sengaja untuk tidak membuat materi terlalu banyak. Cuma ada beberapa hal-hal umum terkait dengan sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 97. Sehingga nanti kalau teman-teman mau memperdalam terkait dengan penguasaan materi ini, bisa teman-teman pelajari di dalam Undang-Undang 31 tahun 97. Tetapi di sini secara umum bahwa peradilan militer, untuk teman-teman ketahui, kalau peradilan militer adalah bentuk dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan angkatan bersenjata. Peradilan militer berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan cara memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Di situ menurut pasal 18 Undang-Undang 48 tahun 2009, kekuasaan kehakiman berada di bawah Mahkamah Agung. Adapun badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Di situ ada jenis-jenis peradilan militer, ada pengadilan militer, ada pengadilan militer tinggi, ada pengadilan militer utama, dan juga ada pengadilan militer pertama.